Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin hadirat iman jamaah Irab Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian Irab Al-Qur'an dalam rangka untuk menegaskan, memperbaiki dan dalam rangka untuk memperbarui iman kita dan memperbarui semua ilmu-ilmu yang kita miliki, terus di-upgrade, terus ditambah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an. Insyaallah pada hari ini seperti biasa saya akan membahas mengenai kajian I'rab Al-Qur'an metode tatbiq bahagia bersama Al-Qur'an. Dan pada edisi ini adalah edisi lanjutan tentang materi yang sebelumnya mengenai fi'il mudhari dalam keadaan mazum. Bahwa kita sudah belajar fi'il mudhari itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang mazum. Dalam artian fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab marfu mansub majrum, marfu mansub majum. Ada yang mabni satu-satunya kalau bersama dengan nun inas. Fi'il mudhari dalam keadaan mazum itu artinya fi'il mudhari yang termasuki oleh beberapa huruf jazm. Ya, termasuki oleh huruf jazm. Huruf jazm itu ada 4, lam, lama, lila. Dan pada hari ini kita belajar fi'il mudhari latihan yang termasuki oleh lama. Kalau ada fi'il mudhari tidak ada huruf nasab dan huruf jazm li tajarrudi anin nasibi wal jazimi, itu artinya fi'il mudhari'nya dalam keadaan marfu. Jika fi'il mudhari'nya ada huruf nasab itu berarti fi'il mudhari'nya dalam keadaan mansub. Jika fi'il mudhari'nya ada huruf jazm berarti fi'il mudhari'nya dalam keadaan mazum. Gitu. Kita latihan langsung karena materi sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya pada saat membahas rangkuman materi mengenai fi'il mudhari dalam keadaan mabni dan mu'rab. Bisa Ibu simak, kalau yang belum hadir atau lupa bisa disimak dalam pembahasan sebelumnya di YouTube Muhammad Rifan dalam pembahasan fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab dan mabni. Di sana dijelaskan secara jelas ya macam-macam fi'il mudhari. Sekarang kita latihan melanjutkan yang kemarin yang belum tuntas. Yang pertama soal ini sudah kita pelajari sebelumnya, tapi kita akan latihan lagi. Soal nomor berapa ya? Kita cek nanti di soal ibu-ibu hadirin ikhwati iman semua. Ini di Al-Qur'an ini ada dalam makalah i'rab yang sudah dibagikan. Soalnya walamma yarfa sukufaha. Walamma yarfa sukufaha. Berapa kalimat? Kita lihat. Wa pertama, lama kedua, yarfa ketiga, sukufa keempat, ha kelima. Walamma yarfa sukufa, wa-nya isim fi'il atau huruf. Wa-nya adalah harfun. Mabni jangan, mabni ala apa? Ala fati, lama ala bimali, lama ala lahu minal i'rab. Lama isim fi'il huruf, ternyata lama adalah yang kita sedang pelajari. Lama adalah huruf jazm. Huruf yang membuat fi'il mudhari jadi mazum. Ciri mazum itu adalah sukun atau hadfun nun. Sukun atau dibuang nun. Jadi lama harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Huruf jazm artinya menjazmkan, wa nafyin artinya meniadakan bermakna tidak, wa qalbin artinya merubah suatu waktu yang asalnya sedang atau akan menjadi telah lalu. Mabni ala sukun tetap atas sukun lama lahu minal i'rab. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabni ala sukun lama lahu minal i'rab. Sedangkan yarfa adalah fi'lun mudhari', fi'il mudhari' mazumun dalam keadaan mazum oleh siapa? Bilama, oleh lama. Wa alamatu jazmi, ciri macumnya itu adalah sukun dohirun yang nampak fi akhirih, di akhirnya. Ya karena yarfa ini asalnya yarfa'u, disukunkan, dimazumkan oleh lama. Seandainya tidak ada lama alias litajarudihi, kosong dari huruf nasab dan huruf jazm, pasti membacanya yarfa'u lagi. Makanya di sini cirinya yarfa sukunun dohirun. Jangan sukunatun tapi sukunun. Jangan dohirun tapi zohirun. Jangan dohirotun karena sukununnya tidak ada tamarbutah. Maka bacanya sukunun dohirun fi akhir.
Butuh apa? Butuh fa'il. Kenapa butuh fa'il? Yarfa. Karena fi'ilnya dalam keadaan maklum. Berapa langkah mencari fa'il? Tentu saja 3 langkah. Yang pertama, lihat domir yang nempel. Ada tidak? Lihat isim yang marfu. Ada tidak? Kalau tidak ada berarti mustatir. Itu. Dari sini nggak ada yang nempel, nggak ada yang marfu, berarti mustatir. Wa fa'iluhu, sedangkan fa'ilnya itu dan fa'ilnya itu adalah domir mustatirun yang nyumput fihi di dalamnya jawajan, hukum nyumputnya boleh takdiru huwa, yaitu huwa. Kenapa huwa? Karena huruf mudhari'ahnya ya. Karena fi'il mudhari itu nyumputnya dilihat dari huruf mudhari'. Sukufaha, seberapa kalimat? Ada 2. Sukufa dan ha. Sukufa dan ha. Sukufanya asalnya sukufan. Sukufa isim baris fathah jadi apa? Maf'ulun bih. Betul, mansubun. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kenapa sukufa tidak ada alif lam dan tanwin wa huwa mudhaf? Ya. Kenapa sukufa mudhaf? Karena tidak ada alif lam dan tanwin. Butuh apa? Butuh mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Ha. Dohir domir ha, domir. Mutasil munfasil, mutasil. Mabni jangan mabni. Ala apa? Ala sukun. Ha, lihat alifnya bukan lihat haknya. Emang haknya patah. Tapi alifnya tidak ada harokat. Namanya tidak ada harokat, itu berarti sukun. Makanya ha, domirun, mutasilun, mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Fi mahali jarin mudhafun ilaih. Itu i'rabnya nomor sekian. Terjemahkan walam mayarfa sukufa, dan dia belum mengangkat atapnya. Wa dan lama belum yarfa dia mengangkat sukufa atapnya. Selanjutnya nomor selanjutnya walamma tatlu'is syamsu. Berapa kalimat? Ada berapa kalimat? Ada 5, ada 4, ada 7. Kita lihat. Wa lama tatlu'i syamsu 1 2 3 4. Wa-nya isim fi'il huruf. Ternyata wa-nya adalah harpun mabni, jangan mabni al-fathi. Lama ala fi mahali. Lama lahu min al-i'rab. Karena dia huruf, maka dia tidak punya jabatan apa-apa. Lama huruf apa? Lama mah huruf jazm. Ya, sama seperti tadi. Lama harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabni ala sukun lama lubna i'rab. Tatlu'i fi'lun mudhari' mazumun bil lama wa alamatu jazmi sukunun. Asalnya walama tatlu' sukun, tapi kenapa jadi kasroh? Ternyata kasroh li tahlusi. Gitu. Lama harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabni ala sukun lama lubna i'rab. Tatlu'inya lihat aslinya tatlu, aslinya sukun. Fi'lun mudhari'un mazumun bil lama wa alamatu jazmi sukunun wa huwa rikabil kasir tahlusi min iltiqai sakinain. Butuh kepada apa? Butuh kepada fa'il atau naib fa'il. Nah, butuh kepada fa'il karena maklum. Mana fa'ilnya? Asyamsu. Tatlu'i, kenapa dibacanya tatlu'i enggak tatlu? Karena solusi, karena depan ada alif lam. Tatlu'i butuh apa? Butuh fa'il. Kenapa butuh fa'il? Karena tatlu'nya maklum, fi'il mudhari' maklum, maka butuh kepada fa'il. Berapa langkah mencari fa'il? 3 langkah. Lihat yang nempel. Kalau nggak ada, lihat ke depan yang marfu. Kalau nggak ada, mustatir. Yang nempel nggak ada awina di fi'il mudhari', maka lihat ke depan yang marfu. Ternyata ada syamsu. Ini marfu, cirinya domah. Maka fa'ilnya adalah syamsu. Syamsu i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zahiratun fi akhirih. Walamma tatlu'i syamsu. Ini syamsu fa'il. Terjemahnya wa dan tatlu'i walamma, lama belum atau tidak atau belum, dan belum matahari terbit. Maksudnya dan matahari belum terbit. Gitu.
Selanjutnya nomor yang panjang ini sengaja diakhirkan. Alal a'mali minal khairi ya'maluna walam ya'mal bimislihi. Ada beberapa kalimat, ini banyak ya. Pertama ala, kedua al-amali, min al khairi ya'maluna wa lama ya'mal bi misli dan hi. Ala isim fi'il huruf, ya ini udah biasa ibu. Ala adalah harfu jarin, betul. Mabni tidak, mabni, setiap huruf mabni. Mabni ala apa? Ala sukun, betul, karena yang ngebengkok inilah harakatnya nyumput sukun. La mahala fi mahali, karena dia huruf pasti nggak punya jabatan. Bahasa Arabnya la mahala lahu minal i'rab. Selanjutnya al-amali, karena terletak setelah huruf jar, maka al-amali jadi apa, Bu? Jadi ismun majrurun bi ala. Apa cirinya? Wa alamatu jarihi kasrotun dhahiratun fi akhirih. Gak pakai mudhof karena ada alif lam. Minnya isim fi'il huruf, minnya harfu jarin, mabni ala apa? Ala sukun, betul. Asalnya sukun, kenapa jadi patah? Karena bertemu dua sukun. Ditahalusi, patahnya patah solusi. Makanya di sini min harfu jarin mabni ala sukun wa hurika bil fathi litahalusi min iltiqai sakinaini la malum al i'rab. Min adalah huruf jar mabni atas sukun wa hurika, dan diharokati dengan patah jadi mina litahalusi untuk melepaskan diri dari bertemu dua sukun, tidak punya jabatan dalam i'rab. Al khairinya isim fi'il atau huruf. Al khairinya adalah ismun majrurun bi min, betul. Apa cirinya? Wa alamatu jarihi kasrotun dhahiratun fi akhirih. Gak usah pakai mudhof karena tidak ada alif lam, karena ada alif lam. Ya'maluna fi isim fi'il huruf. Ya'maluna adalah isim. Ya'maluna adalah fi'il mudhari'. Tahu dari mana? Karena ada huruf mudhara'ah ya. Mabni mu'rab, ini dalam keadaan mu'rab. Mu'rabnya marfu mansub mazum. Karena tidak ada huruf nasab, maka ya'maluna fi'il mudhari' dalam keadaan marfu. Bahasa Arabnya litajarudi anin nasibi wal jazim. Makanya di sini diirobkan ya'maluna fi'il mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi, karena dia tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Apa ciri marfu'nya? Wa alamat rafihi, ciri marfu'nya itu adalah subutun nun, ditetapkannya nun li'annahu minal af'al khamsah, karena dia termasuk af'alul khamsah. Butuh apa? Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Waw. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya waw. Ini langkah yang pertama, domir yang nempel, karena ada yang nempel. Awina waw, maka disebut af'al khamsah, dan jelas fa'ilnya yang nempel. Waw domirun mutasil ya, mabni ala sukun, karena dia jadi fa'il fi ma'li raf'in fa'il. Dia jadi fa'il. Kenapa? Karena dia terletak setelah fi'il ma'lum. Wa isim fi'il huruf, buahnya sama harfun saja yang nangkot. Wa harfun mabni ala fathi lama lau minal i'rab, lama harfu jazmin wa nafin wa qalbin mabni ala sukun lama lau minal i'rab. Ini huruf jazm yang sedang kita bahas. Yang kedua itu lama. Lama harfu jazmin menjazmkan, nafin bermakna tidak, wa qalbin memaksudkan waktu yang telah lampau, asalnya sedang atau akan, karena ada lama jadi fi'il mudhari'nya berubah jadi lampau. Harfu jazmin wa nafin wa qalbin mabni ala sukun lam al-i'rab. Sedangkan ya'mal asalnya ya'malu, dibaca ya'mal karena ada huruf jazm lama. Karena kita tahu bahwa jazm itu membuat fi'il mudhari' jadi sukun atau hadfun nun. Karena ini fi'il mudhari'nya tidak ada dhamir yang nempel, berarti asalnya dhammah ya'malu. Ketemu huruf jazm jadi sukun ya'mal. Berarti ya'mal fi'il mudhari'un mazumun bil lamma wa alamatu jazmi sukunun fi akhirih, sukunun zahirun fi akhirih, sukun yang nampak di akhirnya. Butuh apa? Butuh fa'il. Kenapa? Karena maklum. Berapa langkah? 3 langkah. Pertama, lihat dhamir yang nempel. Ada nggak dhamir yang nempel yang cuka jadi fa'il? Awina. Kalau nggak ada awina, lihat ke depan yang marfu pun nggak ada, maka pada langkah ketiga mustatir. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya itu domirun adalah domir mustatirun yang nyumput fihi di dalamnya,
Jawazan boleh, takdiruhu yaitu takdirnya adalah huwa. Kenapa huwa? Karena huruf mudhari'nya ya. Karena fi'il mudhari' membedakan yang nyebutnya harus diingat dari huruf mudhari'. Kalau ya huwa, kalau a'mal ana, kalau na'mal nahnu, kalau ta'mal bisa hiya bisa anta. Bi isim fi'il huruf, bi-nya adalah huruf jar, betul. Mabni jangan mabni. Ala apa? Alal kasri. Lam mahala fi mahali lam halau minal i'rab. Misli isim fi'il huruf, mislinya adalah ismun. Isim apa? Karena setelah bi dia jadi ismun majrurun bil ba'i. Apa cirinya? Wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhiri. Kenapa misli tidak ada alif lam tanwin? Karena wa huwa mudhof. Butuh apa? Butuh mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Hi isim fi'il huruf, i-nya isim. Dohir domir. Domir apa? Domir muttasil. Mabni jangan mabni karena domir. Ala apa? Alal kasri. Menempati tempat apa? Fi mahali jarin, dia menjadi mudhof ilaih. Kenapa jadi mudhof ilaih? Karena sebelumnya mudhof. Domir yang terletak setelah mudhof, isim yang mudhof, dia jadi mudhofun ilaih. Itulah i'rab yang nomor yang panjang ini. Bisa disamakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Terjemahnya alal amali terhadap amal yang terhadap amal minal khairi dari amal yang baik, ya amaluna mereka mengerjakan melakukan tersebut, walamma ya'mal dan padahal atau padahal lama ya'mal dia belum pernah melakukan bimislihi seperti amal tersebut atau dengan sepertinya yang seperti tersebut amalnya. Itulah untuk pelajaran materi i'rab PR pembahasan latihan tentang fi'il mudhari' majzumun oleh lama. Silakan di waktu iman bisa disamakan di rumah. Demikian yang dapat disampaikan untuk kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan materi yang lainnya. Mohon maaf bila kekurangan. Mudah-mudahan ibu semua dan bapak-bapak semua yang menghadiri dan menonton kajian ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan selalu keberkahan dalam setiap hidupnya, umurnya, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang di Indonesia, di dunia bahkan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang terakhir adalah mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Al-Qur'an dan bisa memahami Al-Qur'an sehingga kita menjadi ahli Qur'an yang mendapatkan surga yang tertinggi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.